Berdiri di depan Sai Lao adalah dua utusan ilahi, dan di belakang mereka ada ribuan utusan ilahi. Satu persatu, mereka menatap lelaki tua itu dengan agresif. Pada saat ini, sikap utusan ilahi jelas sangat berbeda dari biasanya. Di tubuh mereka, mereka tidak lagi dapat melihat kemalasan umum dari sebagian besar utusan ilahi, tetapi mereka sangat khusyuk. Antrian rapi, peralatan canggih, mengubah keadaan masa lalu. Ini membuat Sai Lao merasakan sedikit tekanan. Lagi pula, tempat ini tidak berada di dekat kuil penguasa cahaya, dan tidak ada kartu truf yang menantang surga seperti Zhao Wuling. Semuanya hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk berbicara. Situasi kuil penguasa cahaya saat ini tidak begitu optimis, apalagi sekarang orang-orang ini memusuhi kuil penguasa cahaya, dan segalanya menjadi sangat sulit. Meskipun Tuan Sai sekarang sepertinya aku tidak takut padamu, hanya Tuan Sai sendiri yang tahu bahwa kepastian yang pura-pura ini tidak cukup untuk membuat orang-orang ini mundur. Mereka terjebak di sini, jelas untuk tujuan lain. Menghadapi pertanyaan Sai Lao, salah satu utusan ilahi melangkah maju dan memandang Sai Lao. Mata pria ini cerah dan auranya sangat kuat, dan dari cara dia berpakaian berbeda dari orang lain, identitas dan statusnya tidak biasa. God Courtyard, Kapten Tim ke-13, Sydney Kevin. Mahkamah Agung memiliki perintah. Pertempuran hari ini ketat, dan mereka yang mampu harus memikul tanggung jawab yang berat. Meskipun kota reruntuhan baru saja berpindah tangan, mengingat kekuatan kuil penguasa cahaya, kuil Tuan Cahaya membutuhkan 10.000 orang lagi untuk menemaniku ke ekspedisi wilayah bintang pembantaian api. Selain itu, bawahan saya dipindahkan kembali dari perbatasan, dan perjalanannya melelahkan, dan saya berharap untuk beristirahat di kota yang hancur selama 3 hari. Setelah Sydney Kevin menyelesaikan 3 kalimatnya, Pasai sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya untuk melihat bahwa kuil penguasa cahaya memiliki tren yang berkembang, dan saya ingin melemahkan kekuatan kuil penguasa cahaya sambil menguji kekuatan kuil penguasa cahaya. Tapi saat ini, Tuan Sai jelas tidak akan menyetujui permintaan kasar ini. Sekarang kuil penguasa cahaya baru saja mendapatkan pijakan yang kuat, dan penguasa cahaya baru saja diberi identitas penguasa kota-kota reruntuhan. Jika dia menundukkan kepalanya saat ini, itu sama saja dengan membuka lubang yang buruk. Benar. Lakukan apapun yang Anda inginkan ke kuil penguasa cahaya. Jelas, Sai Lao tidak ingin hal seperti itu muncul di depannya. Orang-orang yang percaya di kuil Lord Cahaya bisa mati karena keyakinan mereka, tetapi mereka tidak bisa mati karena pertikaian. Sai Lao menggelengkan kepalanya dengan kuat. Penguasa cahaya membangun kembali kota reruntuhan di reruntuhan kota reruntuhan. Dia tidak meminta Mahkamah Agung untuk memberikan uang sepeser pun. Sumber daya keuangan sudah sangat mahal. Saya khawatir Anda tidak akan dapat untuk memenuhi pengeluaran makanan dan pakaianmu. Jika kalian semua hanya ingin meminjam tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri, ada tempat khusus di kota reruntuhan untuk penempatan. Sebelum Sai veteran selesai berbicara, Sydney Kevin melambai langsung. Lalu tunggu apa lagi? Atur, dan stafku akan beristirahat di kota reruntuhan. Sebelum orang-orang ini dapat berangkat, Penatua Sai tiba-tiba mengalami lonjakan momentum, dan kekuatan kepercayaan seperti sungai yang jatuh dari langit, menutupi dunia ini. Dan para utusan yang berada di dalamnya merasakan sedikit tekanan. Ini adalah penindasan dari yang kuat. Mata Sydney Kevin sedikit kosong, dan dia menatap Sai Lao. Mengapa? Anda ingin melanggar perintah Mahkamah Agung? Pria tua itu tertawa kecil. Tidak, hanya saja ada hukum nasional dan aturan keluarga. Karena kamu ingin memasuki kota reruntuhan kami untuk beristirahat, kamu tentu harus mengikuti aturan di kota reruntuhanku. Jika kamu melanggar aturan, kamu harus dihukum dengan aturan kuil penguasa cahaya. Wajah Sydney Kevin menjadi sedikit lebih serius. Orang di depannya jelas lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia harapkan. Dia tidak bisa menghadapinya hanya dengan beberapa kata dan sedikit pemikiran. Setelah hening sejenak, Sydney Kevin mencibir. Aturan kuil Master Cahayamu lebih penting, atau apakah perintah berbaris dari Mahkamah Agungku lebih penting? Sai Lao memberikan musim panas yang dingin, melambaikan tangannya, dan melihat bahwa di atas langit, ada cahaya terang yang menutupi dunia. Orang tua itu telah membuatnya sangat jelas. Jika kamu tidak ingin menerimanya, maka kamu dapat beristirahat di langit. Tetapi jangan katakan padaku bahwa utusan ilahi Mahkamah Agung adalah sekelompok putra yang lembut. Sikap keras Sai Lao membuat Sydney Kevin mengerucutkan bibirnya meremehkan. Biarkan kalian semua keluar. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Tanggapan orang tua itu juga sangat keras. Tuan Kuil, bagaimana kamu bisa melihatnya ketika kamu mengatakannya? Dengan raungan, awan mundur, dan semuanya sunyi. Sai Lao memelototi Sydney Kevin. Dan niat membunuh di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk penguasa cahaya. Sai Lao tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur sekarang, apalagi menyerahkan masalah ini kepada Qin Yichen. Untuk sebagian besar, apa yang dia lakukan hari ini adalah reaksi standar untuk menghadapi hal-hal ini di bait suci Tuhan di masa depan.
Jika orang-orang ini tidak berhenti di sini hari ini dan Qin Yichen diizinkan untuk menunjukkan wajahnya, maka utusan surgawi manapun akan membawa sekelompok orang di masa depan. Begitu perbedaan pendapat pecah, mereka akan menuntut penguasa cahaya, dan di mana waktu Qin Yichen digunakan. Untuk menangani hal-hal ini, Sai Lao sekarang bertekad untuk tidak memberi orang-orang ini waktu untuk bereaksi. Setidaknya, dia tidak bisa melepaskannya saat ini. Dengan hati-hati di dalam hatinya, sikap Sai Tua terhadap orang-orang ini menjadi sangat jelas. Hari ini, Anda dapat melakukan apa yang saya katakan, atau pergi mencari seseorang dari Mahkamah Agung. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Setelah selesai berbicara, Sai Lao menatap Sydney Kevin dengan tatapan membunuh di matanya, dan dia tidak memberinya wajah sama sekali. Sydney Kevin mengangkat tangannya, jelas tidak ingin memperumit sesuatu yang bisa saja sederhana. Sai Lao juga siap. Jika kamu ingin melakukannya, aku saja sudah cukup untuk menemanimu. Pernyataan mendominasi ini membuat Sydney Kevin sedikit bingung. Seseorang. Jika bukan karena kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa mengatakan hal seperti itu? Terlebih lagi, penampilan Sai Lao sebelumnya masih cukup luar biasa, terutama kekuatan iman yang digunakan untuk ditampilkan, yang kuat dan agung, yang berada di luar jangkauan orang biasa. Jika Anda melakukannya, jangan katakan apa konsekuensinya, saya khawatir tugas hari ini tidak akan selesai. Setelah keheningan singkat, Sydney Kevin tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku apa aturan kuil penguasa cahaya? Tepat ketika kata-kata Sydney Kevin jatuh, sebuah suara cerah datang dari dalam kota yang hancur. Kuil tuanku tidak menerima siapapun yang memiliki asal-usul yang tidak diketahui dan memiliki hantu. Di masa depan, selama orang-orang seperti itu muncul dan membujuk mereka sekali tetapi tidak berhasil, mereka akan membunuh mereka. Kata-kata mendominasi seperti itu membuat wajah Sydney Kevin pucat. Dia menoleh untuk melihat ke kedalaman kota yang hancur, dan mengepalkan tinjunya ke pembicara. Lakukan. Hanya berdasarkan kata-katanya sebelumnya, itu sudah cukup untuk melakukannya. Tetapi hasil dari tindakan itu membuatnya sangat ragu-ragu. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara memulai? Bagaimana menghindari kerugian? Ini adalah pertanyaannya. Siapa kamu? Apakah kamu punya kata-kata di sini?